Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Heboh FM dengan nomor saluran GC37. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman golongan C, yaitu Ada Nur Fatimah, Aiko Mawardi, Ade Wahyu Trilaksana, Ega Sahrul Ramadanto, Yunan Aditya Primawardana, Hendrik Hadiansyah, dan Heru Hermawan. Mereka ini sedang ada masalah dengan digital skill. Jadi kita akan menyelesaikan bersama-sama di Humor FM. Sebagai permulaan, kita harus tahu apa itu digital skill. Di sini sudah ada saudara Yunan Aditya. Baik, bisa dijelaskan apa itu digital skill? Oke, jadi digital skill merupakan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, memanfaatkan, membuat, mengevaluasi dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Keahlian digital didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam penggunaan perangkat, aplikasi komunikasi, dan jaringan digital untuk mengakses dan mengelola informasi. Keahlian ini memungkinkan seseorang untuk membuat dan membagikan konten digital, berkolaborasi, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Baik, kita sudah mengetahui tentang apa itu digital skill. Kenapa sih digital skill itu penting dan diperlukan? Mungkin Aiko bisa menjelaskan? Mengapa digital skill diperlukan? Karena mempunyai nilai jual tinggi bagi seseorang. Yang pertama, semakin tinggi hard skill dan soft skill, maka semakin diminati perusahaan. Yang kedua, perusahaan semakin bernilai. Kemudian yang ketiga, mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam pasar kerja. Yang keempat, portofolio itu sangat penting. Kemudian, untuk suatu produk dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk. Semakin tinggi soft skill dan hard skill, maka semakin tinggi nilai value atau value added suatu produk. Nilai tambah akan semakin meningkat pada setiap tingkat pada nilai produk digital atau digital value produk. Global Network Product, GNP, Global Value Chain, GVC. Nah, ngomong-ngomong tentang digital skill nih, pasti ada tantangan dan peluangnya kan? Jadi apa aja sih tantangan dan peluang di ruang digital itu? Nah, untuk tantangan di ruang digital, yang pertama adalah hoax. Yang kedua itu penipuan daring. Yang ketiga, perundungan cyber. Yang keempat, ujaran kebencian. Yang kelima, perjudian. Dan yang terakhir adalah pornografi. Nah, jika ada tantangan, pastinya ada peluangnya dong. Yang pertama, untuk peluang adalah membuat konten positif, kreatif, edukatif, dan inspiratif. Contohnya seperti tutorial atau video pembelajaran. Yang kedua adalah meningkatkan kolaborasi. Contohnya seperti Free Fire dan BTS. Yang selanjutnya adalah mempromosikan perdamaian, rasa kebersamaan, dan tolong-menolong. Contohnya adalah endorsement TikTok. Yang keempat, memberi nilai tambah ekonomi. Contohnya adalah Oreo dengan Blackpink. Ngomong-ngomong peluang nih, bisa di-spill dong keterampilan apa saja yang dibutuhkan di dalam digital skill? Nih, aku spill nih. Jadi ada beberapa keterampilan yang diperlukan. Yang pertama, ada keterampilan berpikir kritis, kemudian keterampilan komunikasi, kemudian kepemimpinan, kolaborasi, lalu kemampuan beradaptasi, produktivitas dan akuntabilitas, inovasi, kewarganegaraan global. Kemudian ada kemampuan dan jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mensintesis informasi. Nah, udah di-spill nih beberapa keterampilan yang diperlukan untuk digital skill. Selanjutnya, apa aja sih digital skill yang harus dimiliki? Nah, jadi gini mas, digital skill yang harus kita miliki, yang pertama itu ada backing up the code, yang fungsinya untuk menyimpan seluruh data pada penyedia server seperti iCloud. Yang kedua ada converting file formats, yang terkadang kita ingin mengubah format file menjadi PDF agar tidak bisa dimodifikasi
oleh pengguna lain atau yang lain sebagainya. Yang ketiga ada Microsoft Office. Pengguna Microsoft Office dalam pembuatan data atau lain sebagainya. Yang keempat ada setting up website or blog and domain. Dengan itu, kita mungkin bisa berperan sebagai content creator dan bukan sekedar pasif di digital consumer. Selanjutnya yang terakhir, digital learning. Contohnya seperti Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Nah, begitu friends penjelasan kami tentang digital skill. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang digital skill ya. Terima kasih udah dengerin kami. See you next time friends. Goodbye. Itu